Dalam suasana normal, krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kenken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Masih bersama saya Irna di pagi hari ini tentunya, dan seperti biasa pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Hai Bali Kenken. Dan pagi hari ini telah hadir narasumber kami di studio kami. Terima kasih banyak sebelumnya. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Made Adiana SEMAP. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Irna. Selamat pagi Pak Adiana, terima kasih untuk kesempatannya pagi hari ini bisa hadir. Pak Made Adiana ini adalah Kabid Tata Lingkungan DLH Kabupaten Buleleng. Nah, kebetulan sekali hari ini hari Selasa 28 November 2023. Kebetulan hari ini adalah hari menanam pohon Indonesia. Nah, seperti apa nih dari DLH sendiri nih dengan topik terkait Hari Menanam Pohon Indonesia 2023? Silakan Pak Diana. Baik Mbak Irna, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar di Pro 1 RRI dimanapun berada. Jadi hari ini ya, tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia yang dilaksanakan setelah memang setiap tahun secara rutin. Kalau berbicara rangkaian kegiatan ini sudah kita laksanakan bahkan di awal bulan November ini. Ada kegiatan-kegiatan di hari Jumat kemarin juga kita sudah laksanakan melalui kegiatan penanaman itu di daerah Bangkyang Sidem, di lokasinya di reservoir milik PDAM ya. Yang kedua di minggu kedua di hari Jumat itu kita melaksanakan penanaman di wilayah hutan desa Sambangan. Itu di daerah Kedu ya, jadi di Tieng Tali namanya. Di sini tempatnya lumayan sangat bagus, kondisi sumber airnya juga sangat melimpah. Yang di Sambangan. Ya. Memang terkait dengan musim ini, seperti yang kita ketahui masih belum hujan turun secara merata ya. Karena harusnya kalau musim hujan ini di Oktober sampai Maret ini sudah hujan. Mungkin karena akibat dampak El Niño ini. Jadi kita tetap melaksanakan penanaman di daerah-daerah mata air ya. Jadi kemarin di Bangkyang Sidem, termasuk juga di Sambangan. Terakhir yang minggu ketiga kemarin kita penanaman mangrove di Kerobokan. Di Kerobokan, ya. Oke. Karena memang hanya itu saja tempat-tempat yang memang jadi tujuan menanam pohon di Kabupaten Buleleng? Banyak Mbak. Banyak sebenarnya, oke. Rangkaian kita kan banyak nih terus. Gitu. Lanjut Ini baru terus. Awal, ya, ini baru awal. Awalnya aja sudah luar biasa ya. Apalagi selanjutnya. Dan memang untuk Hari Menanam Pohon Indonesia ini memang diagendakan setiap tahun oleh DLH juga ya? Ya, kita adakan kegiatan aksi untuk menyambut.
Oke. Nah, kan ini kan menyangkut Hari Menanam Pohon Indonesia. Apakah memang hanya khusus menyambut hari tanggal 28 November ini? Apakah memang tidak menunggu Hari Menanam Pohon ini DLH sendiri untuk melakukan hal-hal yang memang bisa mengantisipasi yang memang penghijauan lah atau estetik dari pohon itu sendiri di lingkungan apa ya hitungannya boleh dikatakan di Kota Singaraja ini khususnya? Ya. Sebenarnya kalau berbicara tonggak ya, HM ini sebenarnya menjadi awal kita bergerak melakukan penanaman sampai di musim hujan, sampai di tahun depan di bulan Maret. Oke. Jadi rangkaiannya itu dari HMP ini kita sudah mulai bergerak penanaman, termasuk juga di bulan-bulan selanjutnya, Mbak, sampai di bulan Maret. Kita sesuaikan juga dengan agenda-agenda atau hari besar dari lingkungan hidup. Contoh nih Hari Bumi, Hari Lingkungan Hidup. Hari Bumi. Kita juga selipkan di sana kegiatan aksi kita di sana. Jadi memang selalu diagendakan ya Pak. Betul ya. sekali. Baik pendengar, ini baru pembukaan saja seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Adiana ya, dan nantikan lagi pembahasannya. Sekali lagi untuk Anda jika Anda memang ingin berbagi atau sharing dengan terkait topik hari ini yaitu Hari Menanam Pohon Indonesia 2023, silakan Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 0362 24644 ataupun melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Pasang di mana ya bagusnya? Di pohon ini nih, rasanya pas banget. Strategis, pinggir jalan pula. Pasti nanti banyak yang lihat deh. Stop. Apa-apaan sih? Ngagetin aja, ganggu orang kerja. Aku lagi bawa palu nih, udah siap pasang iklan di pohon ini. Hey, pasang iklan di pohon itu kan dilarang. Pohon yang ditanam di pinggir jalan itu untuk memberi kesan sejuk, hijau, asri, dan mempercantik jalan. Kalau dengan tempelan beragam iklan, jadinya kumuh dan menghambat pertumbuhan pohon juga. Stop memasang iklan di pohon. Satu pohon, sejuta manfaat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi masih di Dialog Interaktif pagi hari ini dengan topik Hari Menanam Pohon Indonesia 2023, tentunya bersama Bapak Made Adiana SEMAP selaku Kabid Tata Lingkungan DLH Kabupaten Buleleng. Nah, kita masih berbicara soal menanam pohon nih. Tadi sempat disampaikan juga oleh Bapak Made Adiana tentang rangkaian-rangkaian acara untuk menyambut Hari Menanam Pohon Indonesia ini ya Pak ya. Seperti apa Pak? Mungkin ingin di-sharing? Jadi kegiatan ini kan tidak di sini saja ya, di bulan ini saja. Tentu kita juga menyesuaikan kegiatan sampai di musim hujan tahun depan, dan termasuk juga memperingati Hari Besar Lingkungan Hidup. Jadi ada hari-hari lingkungan hidup sedunia tanggal 5 Juni, Hari Bumi tanggal 2 April. Itu juga kita akan rangkaikan juga dengan kegiatan penanaman. Jadi tidak sebatas khusus hari ini saja di bulan ini untuk HMPI-nya. Rangkaian ini juga masih kita agendakan di tahun depan. Jadi untuk Desember nanti kebetulan Jumat ini ada agenda Bulkasih ya. Bulkasih itu Buleleng Kali Bersih.
Kemarin sudah kita laksanakan di jalur Tukan Buleleng. Minggu ini, Jumat ini kita laksanakan di Sungai Banyumale. Jadi kita geser kembali agenda penanamannya nanti di minggu kedua ya bulan Desember. Minggu kedua bulan Desember, ya, untuk tahun 2023. Untuk tahun 2023. Kita masih agak lumayan nanti lah ya ngomongin tahun 2024. Kita deket-deketin sampai tuntas bulan Desember ya Pak ya. Nah ini kan kembali lagi soal menanam pohon Indonesia. Yang sering ditanam itu seperti apa Pak? Tadi kan kalau yang di pantai memang mangrove ya fokusnya ya di Kerobokan ya. Kalau yang lainnya pohon apa yang ditanam Pak? Pohon banyak jenis kayuan, ada juga jenis buah. Yang seperti kemarin yang di reservoir Bangkyang Sidem kita tanam beringin. Itu jenis pohon yang memang menyerap kandungan airnya tinggi ya untuk menyerap. Jadi ini potensinya tinggi di daerah-daerah sumber mata air, mempertahankan air dalam tanah. Jadi bagus sekali untuk beringin. Selebihnya kemarin kita tanam itu ada pohon buah sih. Oh pohon buah juga. Ya. Tapi di tempat tertentu saja. Kita kemarin tanam yang di Sama itu di hutan desa. Oh di hutan sesuai desa. kebutuhan juga dengan dari anggota LPHD ya. Jadi pengelolaan hutan desa masyarakat di sana. Mungkin kebutuhannya perlu ada sawo kecil, durian atau sebagainya. Ya, kita ya kalau memang ada kita bantu nanti. Gitu. Jadi boleh ya. Kalau masyarakatnya ya hitungannya boleh. Baik, ini udah mulai ada yang bertanya, boleh Pak ya, kita langsung saja silakan untuk Anda yang mau secara on air di 0362246644. Ini ada yang sangat unik mengirimkan pertanyaan kepada kami melalui WhatsApp di 0811 399 9790. Selamat pagi Bapak DLH. Namanya Pak Adiana ya. Ini siapa nih? Sebentar. Oke, saya Ibu Mirah. Selamat pagi juga untuk Mbak Irna. Pertanyaan saya adalah salah satu penggemar dari RTH Bung Karno nih Pak, mohon maaf nih ngebahas soal RTH Bung Karno. Di sana banyak sekali kan waktu musim mangga kemarin itu banyak sekali buah mangganya yang terlihat kali ya maksudnya ya. Dan saya sangat menyukai RTH itu karena adem, terus banyak pohonnya beragam macam juga. Tapi kenapa pemilihannya adalah mangga Pak? Karena itu menggoda Pak. Tapi yang saya tanyakan adalah apakah dari hasil mangga-mangga yang kemarin banyak itu apakah memang dijual atau memang boleh diambil oleh masyarakat sekitarnya kalau nanti memang numbuh lagi seperti itu, apakah ada izinnya, ada prosedurnya seperti apa Pak? Terima kasih. Itu saja yang jadi pertanyaan saya. Sukses selalu untuk DLH dan bisa menjaga kenyamanan masyarakat yang lainnya untuk penghijauannya. Terima kasih dari Ibu Mira. Silakan. Mungkin tanggapi Pak Diana. Baik Ibu Mira, terima kasih banyak. Mungkin sering ke TBK nih. Iya, mungkin melakukan olahraga ya, betul. Jogging. Jadi memang pohon-pohon di sana, pohon buah jambu, ada mangga, ada rambutan, ada durian. Oh, ada durian juga ya? Ada durian. Nah, memang itu kan memang dari dulu ya, dari Dinas Pertanian dari provinsi dulu pembibitan. Itu kondisinya ketika berbuah silakan. Jadi kalau ada masyarakat namun hanya di sana ya. Jadi kita tidak jangan dibawa karung ya Pak. Ya. Jadi kita tidak menjual, kita tidak kalau istilahnya kalau kemarin tuh ada majegang tuh banyak. Tapi tidak menjual. Berarti memang diambil untuk dinikmati oleh masyarakat tuh boleh ya, atas izin tapi. Ya betul. Jadi ketika ada yang berbuah mau minta liburan di sana nih sambil jalan-jalan mau ngerujak boleh. Makan di sana aja ya. Itu jangan ngambil satu karung doang. Ya biar bisa berbagi sama yang lain ya Pak ya. Silakan itu dinikmati karena memang ini kan fasum ya. Jadi milik bersama, kita juga ikut menjaga di sana. Jadi jangan mengambil ketika ada izin silakan kita ngambil satu truk. Ambil satu bawa mobil iya. Jadi kalau cip-cip silakan. Boleh. Bisa. Ternyata Ibu Mira tuh boleh ternyata ya. Jadi lain kali mungkin kalau tumbuh lagi atau ada berbuah lagi silakan ya. Mungkin untuk Anda yang lain juga boleh ya. Oke, ini luar biasa nih berarti sudah mengenal situasi RTH itu sendiri sudah nih. Dipelajari musimnya. Sudah dipelajari. Oke, baik. Nah ini kan ngomongin lagi soal hari menanam pohon. Ada kendala nggak sih Pak kalau selama ini dari DLH sendiri untuk menanam pohon atau mungkin masyarakat seperti apa? Ya, jadi kalau
Kendala mungkin bukan kendala ya, lebih ke tantangan ya. Oh, tantangan, oke. Terkait akses saja sih kalau selama ini kita laksanakan ya. Karena kebanyakan yang kita laksanakan berada di kawasan hutan desa. Oh, oke. Mungkin akses dari parkir dulu kita susah, lalu kendaraan masuk juga nggak bisa, harus jalan kaki, naik turun, ada tangga, curam dan sebagainya. Memang ini sebuah tantangan ya. Oh iya, betul. Karena lokasinya memang ada di Betul, hutan. karena ada di hutan, ada tantangannya, ada apa namanya tadi? Jalannya. Akses jalannya dan jurang ya. Ada jurang nggak, Pak? Jurang ada. Ada juga ya. Memang banyak gini ya, banyak kondisi lapangan, banyak medannya banyak aneka ragam kondisi-kondisi, termasuk juga kontur tanahnya. Kemarin bahkan terpleset udah biasa nih. Oke. Di sana juga kadang lembab, ada habis hujan kemarin kan licin. Ya, itu sebuah tantangan. Benar-benar sih. tantangan, terutama apalagi kalau misalnya musim penghujan datang. Ya betul. Itu lebih tantangannya lagi ya. Jalan tak ada jalan rabatan tak ada, tanah murni, mungkin licin di sana. Nah, itu dia tuh. Antisipasinya nanti mungkin untuk petugas yang akan ke sana itu berarti emang harus hati-hati ya, Pak. Ya, harus fisik disiapkan, juga perlengkapan sepatu dan sebagainya. Berarti kalau nanti kan memang ditanam, terutama yang di hutan, kita ngobrolnya sama yang di tempat-tempat yang ditanam oleh dari DHA sendiri. Ini soal apa ya, Pak ya? Hitungnya penjagaannya atau gimana nih dari pihak DLH sendiri untuk lebih maksudnya pohon itu memang tetap akan ada, tidak hilang gitu hitungannya. Ya, selama ini kan kita perawatannya ya hitungannya ya. Selama ini kan kita selalu bersinergi ya. Bersinergi dengan perbekal masyarakat, kelompok LPHD. Termasuk juga bibit ini sumbernya juga banyak kita dibantu oleh perusahaan-perusahaan melalui CSR, dan TJSR, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi ada ruang itu sesuai dengan Undang-Undang 40 ya tahun 2007. Itu perusahaan wajib menyumbang. Ya, artinya menyisihkan sebuah dari keuntungannya untuk kegiatan-kegiatan sosial dan lingkungan. Dan kita ngambilnya dari lingkungan. Oke, siap. Baik, kayaknya sudah ada yang bergabung bersama kami melalui line telepon di 0362 24644. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Nggih, Pak Sudarsana? Nggih, betul sekali. Iya, silakan Pak Sudarsana. Nggih. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak Ade Lena. Swastiastu, Pak Sudarsana. Dari DLH Gunung. Okay. Terima kasih Bapak telah hadir di Singaraja. Bapaknya menyampaikan informasi-informasi terkait dengan Hari Menanam Pohon Indonesia. Ini adalah momen sangat baik sekali di mana Hari Menanam Pohon Indonesia ini dapat mendorong semua pihak masyarakat untuk mengadakan penanaman pohon di Buleleng. Tentunya tadi sudah disampaikan kegiatan-kegiatan dari dinas di mana di Diengkali ya, Sambangan, Pak, mengadakan penanaman. Kami sangat apresiasi, bagus sekali. Di mana di sana adalah tempat sumber air, itu perlu dijaga dan dipelihara dengan mengadakan penanaman pohon. Tentunya harapan kami tidak di sana saja, di semua wilayah, sehingga debitnya tetap terjaga dan harapan kami bertambah debitnya. Tentunya kita selaku masyarakat harus tetap menjaga apa yang telah kita diberikan oleh Yang Kuasa sehingga dapat menguat air. Dan tujuannya sangat bagus sekali. Jadi kalau menurut kami adalah untuk menambah debit air dan menjaga erosi di pegunungan dan juga penghijauan. Nah, di sini kami ada pertanyaan pada Bapak. Jenis apa saja yang ditanam? Harapan kami agar ada jenis pohon buah, sehingga dari sisi dapat menambah debit dan juga dapat menghasilkan untuk masyarakat. Harapan kedua, agar terus diinstruksikan kepada semua desa-desa di Buleleng agar melakukan program-program atau kegiatan-kegiatan penanaman pohon di masing-masing wilayah. Itu saja kami sampaikan.
Mudah-mudahan dengan kegiatan dan program-program Bapak ini agar dapat terus meningkatkan sumber air di Buleleng, penghijauan dan jaga erosi dan banjir Buleleng. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Sudarsana, luar biasa ya. Mungkin sebelum ditanggapi, ada lagi yang ingin bergabung bersama kami di 0362 24644. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Dengan siapa? Dengan Mbak Irna. Oh, Papa Dimas? iya betul. Silakan Papa Dimas. Iya. Minum kopi ditemenin roti. Cakep Pak. Selamat pagi, Ciptari. Terima kasih. Ini dengan Bapak DLH ya? Bapak Kabid Tata Lingkungan DLH, Selamat pagi Pak. Iya. Apa namanya? Beli jambu, beli obat buat Bang Mandor. Aduh, cakep. Buat Bapak DLH, sehat selalu, tetap semangat, jangan kasih kendor. Waduh, jangan kasih kendor Pak. Pak Dimas, terima kasih. Begini Pak, saya mungkin sependapat dengan dari Pak Sudarsana ya, agar artinya di seluruh desa itu juga ya ditanami pohon itu ya. Artinya ya akan satu desa saja Pak, kalau bisa itu di semua desa-desa itu, karena pohon itu sangat penting Pak ya. Kita kan sudah tahu kalau pohon tidak ada pohon, artinya tidak ada pohon nanti kan ya mengakibatkan banjir gitu. Pokoknya saya mensupport Pak, apapun kegiatan yang Bapak lakukan ini biar tetap berjalan ya. Hanya itu buat hari saya, kurang lebih. Terima kasih Marina. Terima kasih Papa Dimas, selamat pagi. Dan pastinya nanti akan ditanggapi oleh Pak Made Adiana. Kalau memang masih ada, 3 penelpon dulu memang, kalau memang ada. Kalau memang belum, baiklah langsung ditanggapi dulu oleh Pak Made Adiana. Silakan, ini jenis pohon yang ditanam juga sama nih Pak Dimas dan Pak Sudarsana, ketika pohon yang ditanam ini juga bisa diinstruksikan kepada seluruh desa untuk ditanami pohon. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Irna. Jadi untuk Pak Sudarsana dan Pak Dimas, terima kasih atas support, dukungan pada kami di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Memang selama ini kita juga sudah melaksanakan koordinasi ya ke desa-desa Pak Mekel, kecamatan yang sedang kita berjalannya dari Kecamatan Banjar. Pak Sekcam juga sudah koordinasi. Ada 3 kelompok yang ingin mengajukan dan kita mungkin akan jadwalkan nanti jadwal. Kemudian permohonan juga bibit buah ya, sawo kecik. Nah, sedang kita usahakan karena ini bibit tahun 2023 ini kita emang ada pengadaan. Jadi ada 3 sumber bibit sebenarnya kita. Yang pertama dari pengadaan PBD. Yang kedua kita mengajukan permohonan ke BPDAS Unda Anyar ini di Denpasar. Dan yang ketiga adalah melalui CSR atau TJSL dari perusahaan-perusahaan. Jadi ketiga skema ini sangat bagus, sangat baik dan sudah berjalan. Apalagi support dari CSR perusahaan juga sangat tinggi sekali. Yang di Tingtali tadi disampaikan. Jadi bibitnya ini 135 itu bibit sirsak dan sawo kecik. Itu CSR dari PT Panji Muara Raya. Jadi kemarin kita melaksanakan, ada hadir Pak Camat juga, hadir Pak Danramil dan juga banyak pihak terlibat. Dari PLN hadir, P3 Uli Utara, dari PDM juga banyak, kita libat hampir 60 orang kemarin di hutan desa Sambangan di Tingtali. Itu juga jenis bibitnya juga request dari kelompok ya, LPHD di sana. Jadi harapannya dengan bibit buah yang ditanam semakin nanti, karena penanaman ini kan sebuah investasi ya. Apa yang kita tanam mungkin nanti baru kita ketemu hasilnya. Ada kesabaran nanti di sana, perlu sebuah kasih sayang untuk merawat. Jadi apa yang kita tanam tidak langsung kita begitu saja kita tinggalkan. Ada monitoringnya, dievaluasi apakah kondisinya hidup atau tidak. Ini rutin dan dipelihara oleh pihak di sana. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan juga memberikan manfaat ya. Dari segi ekonomis, entah nanti setelah 10 tahun 20 tahun memang sudah siap untuk ada manfaat hasilnya, buahnya, kayunya.
tapi tidak perlu harus dieksploitasi besar-besaran, harus ada penanam kembali juga. Karena pohonnya kan ada umurnya, ada batasnya. Ketika dia harus dipanen, contoh dengan lingkar batang sudah cukup besar, agar tidak membahayakan karena umurnya juga ada batas, dia membusuk mungkin nanti faktor dari serangga atau sebagainya, dari cuaca. Dipanen, kayunya bisa digunakan, dimanfaatkan, harus juga ada penanaman kembali di area itu. Oke, siap. Jadi memang untuk pohonnya pun sudah ditentukan ya untuk tahun ini sawo dan itu request kemarin. Request. Dari LTHD-nya. Dia mintanya itu gitu. Oke, karena memang mungkin dianggap paling mudah pohonnya atau gampang untuk tumbuh gitu maksudnya? Mungkin menyesuaikan juga dengan sana ya. Situasi dan tanah di sana ya. Betul, cuaca juga ya. Oke, baik, siap. Baik, itulah dia jawabannya ya Pak Sudarsana juga Pak Dimas, dan memang sudah dilakukan juga untuk menginstruksikan kepada seluruh desa untuk menanam pohon ya Pak ya. Nggak cuma di beberapa tempat aja. Biasanya kita dapat surat banyak nanti. Oke, siap. Dan sebagainya. Oke, siap. Mungkin kalau kita sudah ada stok bibit, kita juga pasti jadwalkan ya. Kita bantu. Kemarin kalau kita baca jadwal nih dari Januari tahun 2023 dengan pengadaan yang kita punya ada 800, itu sudah habis kemarin. Yang kemarin juga sedang berjalan itu dari CSR gitu. Termasuk yang di kota pun juga ada penanaman pohon tabebuya dari Jasa Raja juga. Selain tabebuya itu ya. Ya ini perlu waktu ya untuk menikmati hasilnya. Untuk melihatnya nih. Nah itu dia ya, maksudnya kalau boleh dibilang adalah cobaannya nunggu hasilnya ini nih gitu ya, penuh dengan kesabaran. Baik, kami akan membahasnya lagi pendengar, dan tetap di Dialog Interaktif RRI Singaraja. Once upon a time. Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia. Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran? Jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon, bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewe 081 54 706 806. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog kami pagi hari ini. Dan kebetulan nih Pak Adiana ada yang kembali mengirimkan WhatsApp-nya kepada kami, yaitu dari Bapak Romi Sudite di Jalan Sri Kandi Singaraja. Nah ini pertanyaannya adalah kenapa tanggal 28 November dikatakan sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia? Apakah mungkin ada sejarah atau riwayatnya? Dan sebagai sebuah ilustrasi, tanggal 22 Februari kan disebut sebagai Hari Pramuka Sedunia. Nah itu disebabkan karena tanggal 22 Februari merupakan tanggal kelahiran Lord Baden-Powell.
di mana orang ini, yaitu si Powell, merupakan tokoh yang sangat berjasa dalam memajukan gerakan kepanduan atau kepramukaan sedunia. Terima kasih dari Bapak Romi Sudirte. Silakan Pak Adiana. Terima kasih Pak Romi Sudirte ya, Pak Romi. Betul, jadi memang sebuah acara ataupun event ataupun perayaan tentu ada latar belakang ya. Ini kan terjadi di tahun 2007 ya. Itu pas tanggal 28 November juga sedang dilaksanakan kegiatan aksi penanaman serentak Indonesia. Itu di Desa Cibadak, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Saat itu dilakukan kegiatan penanaman oleh berbagai pihak, masyarakat juga pemerintah, sehingga di tahun, dan acaranya sukses besar ini. Sehingga di tahun 2008 ini diusulkan ke pemerintah. Dan ketika ini dinyatakan baik ya, jadi sukses acaranya, ditetapkan pada dalam keputusan presiden. Itu zaman Pak SBY itu, 2008. Jadi sesuai dengan keputusan presiden nomor 24 tahun 2008, peringatan untuk Hari Menanam Indonesia itu diterapkan tanggal 28 November dan terus sampai setiap tahun kita peringati sampai hari ini. Jadi itu. Seperti itu ya. Sejarahnya hitungannya ya. Sejarahnya. Baik, semoga Pak Romi cukup puas jawabannya. Selanjutnya ada lagi nih Pak. Selamat pagi Bapak narasumber. Maaf Tiang ingin bertanya nih, memang temanya kan baru dengar saya. Ya temanya itu tentang Hari Menanam Pohon ya. Yang Tiang mau tanyakan adalah bibit apa nih? Tiang mau nanya bibit ini untuk pribadi apa untuk kelompok? Terus siapa yang ngerawat kalau sudah ditanam oleh dari pihak DLH atau siapapun itu? Yang saya lihat di kelurahan ya, yang saya lihat banyak yang ditanam pot-pot berisi bunga hias. Itu kering, tidak disiram, tidak dirawat. Nah itu gimana Pak? Jadi suksma infonya. Jadi intinya adalah bibit-bibit itu apakah memang pribadi atau untuk kelompok-kelompok, nantinya kan sudah sebenarnya tadi sudah kita bahas ya. Cuman Ibu Made di Sambangan baru mendengar. Pertanyaan tadi sekali saya ulang untuk Pak Adiana. Bibitnya ini untuk pribadi apa untuk kelompok? Siapa yang ngerawat ketika sudah ditanam? Dan yang pernah terpantau oleh Ibu Made ini adalah saat di kelurahan ada banyak pohon yang ditanam di pot-pot yang berisi bunga hias itu kering, tidak disiram atau tidak dirawat. Nah itu seperti apa Pak dari DLH? Semua infonya. Dengan Ibu siapa? Made di Sambangan. Pak Made. Ibu Made di Sambangan. Baik, terima kasih Bu Made. Mungkin untuk pot yang kering ya, bisa dicek itu posnya di mana itu, apakah di dalam area kelurahan atau seperti apa? Karena sesuai dengan tusi kita untuk merawat taman dulu ya, kita bicara taman dulu. Untuk di kawasan perkotaan itu ya, di kawasan perkotaan ini kita mempunyai tugas ya, DLH baik penyiraman, pembersihan, pemangkasan, pemotongan rumputnya. Kita punya tenaga hampir 200 orang tenaga taman itu tersebar di seluruh kawasan perkotaan khususnya. Dan mungkin lokasi apakah dimaksud ini berada di kelurahan ya dibilang? Iya, di kelurahan. Apakah itu di areal kantornya, mungkin konfirmasinya di kantor kelurahan. Oke. Seperti apa nanti model pemeliharaan tamannya? Kalau mungkin ada yang Ibu Made lihat ada taman kita nih di Taman Boulevard, Taman Pelajakan, perkotaan atau Taman Pulau yang memang kering atau tidak terawat, bisa disampaikan, nanti kita juga akan cek tindak lanjuti, karena semua personil tenaga ini ada tugas-tugas ya per kawasannya. Oke. Jadi memang tidak semuanya tanggung jawab ya Pak dari DLH gitu ya, maksudnya ya. Kalau kelurahan mungkin harus tanggung jawab di sana. Iya maksudnya. Ya, betul. Jadi seperti itu Ibu Made. Kalau Ibu Made lihatnya di kelurahan mana nih? Kalau di kelurahan Sambangan mungkin dari pihak Sambangannya yang harus diinformasikan bahwa pohonnya atau tanamannya itu kering, seperti itu ya. Oke, nah ini kan kita kembali lagi nih Pak ke Hari Menanam Pohon Indonesia. Mungkin tadi kan sudah kita temukan kendalanya kalau pas ketika menanam pohon tuh di daerah seperti tadi hutan yang ada di Sambangan ya. Nah itu. Selat juga pernah. Oke.
Seru. Tapi ada serunya ya pasti lah Pak. Jadi Ada hal kayak yang diceritakan ya. ada yang karena bisa jadi petualangan baru nih Pak ya gitu. Karena juga ada cerita sendiri. Oh oke, ini ditambahin lagi sama Ibu Made di Sambangan. Lokasinya di lingkungan kelurahan memang. Nah mungkin ini program dari kelurahan itu sendiri, nggih. Sukseme. Ya berarti dari kelurahannya pihak dari Ibu Made yang lihatnya di mana ya. Nah itu berarti tanggung jawabnya dari kelurahan itu gitu, bukan dari pihaknya DLH. Oke. Mungkin Seperti itu. tambah. Nggih, gimana? Kita juga menambahkan pot ya. Oh, di oke. jalur-jalur kawasan Luas kota. jalan. Ya betul. Kalau Ibu lihat di Pramuka ada. Nggih, Itu dari yang besar Jasa itu ya Raja, Pak. ya. Itu CSR dari Jasa Raja. Kalau itu kita punya tanggung jawab betul kita siram rutin itu pagi sore. Mungkin kalau itu ada yang mati mungkin bisa bantu kami juga mengawasinya dari ada juga Bapak Ibu semua masyarakat. Ada hal-hal mungkin taman kita nih yang menjadi tanggung jawab kita kurang terawat, silahkan disampaikan. Kita akan juga lakukan pengecekan seperti apa nanti petugas di sana melaksanakan pemeliharaan. Baik. Selanjutnya boleh ya Pak? Rame nih. Oke, selamat pagi Pak Putu Sumarte. Selamat pagi Pak Adiana. Salam kenal, saya seorang bapak rumah tangga yang sudah pensiun. Tapi yang saya ingin tanyakan adalah, ini kan memang kalau berbicara soal pohon tidak hanya berlaku pada DLH, tapi juga ada beberapa pihak serta masyarakat itu sendiri. Yang saya ingin tanyakan adalah ketika pohon-pohon yang sudah lumayan besar, ya kan, sempat sih beberapa kali yang sebelum musim penghujan datang ini saya sudah melihat ada pemotongan beberapa tangkai bener ya Pak? Ranting mungkin ya, bukan tangkai, ranting pohon yang sudah dibabat oleh pihak DLH kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi apakah memang itu sebagai momen juga untuk setiap tahunnya untuk pemotongan pohon-pohon yang memang sudah bagus sebenarnya, tapi akhirnya dipangkas juga karena untuk keselamatan. Itu saja sih Pak. Salam sehat selalu untuk tim DLH. Semoga menjadikan Singaraja ataupun Kabupaten Buleleng ini cantik dan tetap banyak pohonnya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke. Pak Putu Sumerte. Baik Pak Putu Sumerte, terima kasih banyak. Jadi untuk memang pemangkasan. Ya. Jadi gini. Jadi gini kayaknya ada telepon. Tahan dulu ya Pak ya jawabannya ya untuk Pak Putu Sumerte nggih. Oke, kita sapa penelpon berikutnya. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu. Nggih. Tiang niki kembali lagi nelpon ke RRI yang Bu Made. Enggak, silakan Bu Made. Gini. Kan kalau di kelurahan itu ada pot-pot hias itu kan dipasang itu panjang ya Pak. Ke atas gitu. Kan ada pot-pot kecil itu seperti di pagar, tapi dari besi itu gininya. Terus diisi pot-pot itu banyak nih ke. Vertical garden. Seperti di dinding lah. Oh, nggih. Kan ngerti maksudnya. Nggih. Nah, nih ke. Itu mungkin masyarakatnya kalau mau nyiram bagaimana caranya? Mungkin keran nggak ada kan dekat di sana. Gitu. Kemudian mau naik nggak ada selang gitu ya? Itu nggak bisa, mungkin begitu itu kendalanya. Seperti makanya itu. tidak disiram, nggak bisa, kan kering semua kosong gitu. Berarti Karena memang pohonnya mati gitu. Iya. Mungkin begitu itu karena kendala dia digitu kan memang sih bagus nih, indah kan kelihatan. Tapi kayak di dinding itu kan ke atas gimana, siapa yang bisa kan, mungkin masyarakatnya malas ngambil alat. Iya, nggak ada selang juga mungkin ya. Iya. Mau nyiram, mau naik ke atas itu kan nggak bisa. Dan kalau di pinggir jalan itu kan ada mobil kan. Yang suka keliling kan ya. Bisa, iya, disemprot gitu. Ini kalau di desa, di kelurahan. Kan gitu nggak Bu? Nggak bisa jadinya. Mungkin itu kendalanya. Ya mungkin itu bisa disosialisasikan sama Bapak atau gimana gitu. Ya gitu aja mungkin. Mungkin program kelurahan mungkin yang lihat karena di kelurahan yang gitu. Mungkin begitu itu masyarakatnya banyak di sana tapi nggak bisa nyiram mungkin gitu. Karena tinggi-tinggi kan. Pot-pot kecil-kecil nih Bu. Nggih, Ibu Made. Ini kan anten Ibu, Bapak. Sukses semua Ibu Made. Aduh, nih kayaknya lagi sibuk tapi sempat-sempatnya ya Bu ya untuk bergabung bersama kami pagi hari ini. Luar biasa. Terima kasih Bu Made. Nah, mungkin kita kembali lagi ke Pak Putu Sumerte nih dan juga Ibu Made, seperti itu tanggapannya seperti apa nih Pak? Baik, ke Pak Putu Sumerte dulu ya. Nggih. Kegiatan penanaman ini kan ada dua ya. Itu reboisasi dilaksanakan di kawasan hutan. Penghijauan itu di luar. Bisa di perkotaan, di kawasan pemukiman. Ya, yang kita laksanakan kan sebuah pemeliharaan ya.
pohon-pohon yang ada di perkotaan Singaraja. Ini antisipasi sebagai bentuk nanti musim hujan. Pulang hari ini sebenarnya ada Zoom juga dari BPPD kita. Oh, oke. Wow. Untuk antisipasi bencana hari jam 9 sama. Itu dari DLH mungkin ada beberapa hal yang harus disiapkan ya. Sebuah mitigasi langkah-langkah. Mungkin di bidang tiang sendiri terkait dengan pemangkasan pohon ini. Jadi di kawasan perkotaan khususnya, pohon-pohon yang ada di pinggir jalan kita lakukan pemetaan. Kita yang mana yang ada potensi nanti rantingnya rapuh itu sudah kita laksanakan. Jadi di awal bulan kemarin sudah kita petakan yang mana memang perlu untuk dipangkas sehingga tidak ada dampaknya, ada mengakibatkan kepada pengendara atau masyarakat yang melintas di jalan. Tugas kita ya harus memastikan itu aman. Itu sudah kita laksanakan. Lanjut. Bu Made ya? Ternyata masih penasaran. Masih penasaran. Karena ternyata emang mungkin gemes karena udah kering tapi pengen nyiram susah nih Pak gitu. Jadi yang dimaksud tadi Bu Made adalah vertical garden. Itulah sebuah jawaban jika kita ingin menanam atau membuat taman tapi lahan ada, jadi bisa jadi dinaikkan nanti. Tadi maksudnya vertical garden memang nanti disesuaikan harusnya ya. Jadi ketika membuat vertikalnya harus disesuaikan kemampuan jangkauan, apakah mau tingginya sebagaimana. Kalau Mbak Irna main ke Bandung, kalau di hotel dulu banyak, itu kan daerah sejuk. Itu tinggi tanpa harus ada air udah sejuk ya. Itu tinggi di pintu masuk. Saya pernah beberapa kali lihat vertikalnya sangat tinggi, hampir bisa 10-15 meter. Tapi sudah dipikirkan model pemeliharaannya, ada instalasi penyiramannya, sehingga secara otomatis, tinggal kadang pasang selang di bawah, tinggal nanti dari atas penyiraman. Ini juga harus dipikirkan kan begitu. Ketika dari kelurahan jangan luar biasa, ada inisiatif kreasinya membuat idenya bagus. Harus dipikirkan juga gimana nih nyiramnya nanti. Pakai selang mungkin pelan-pelan bisa. Kalau kendaraan kita pakai hancur nanti karena kita tekannya tinggi nih. Yang kita mobil penyiraman kita ada 6 unit penyiraman, ada 2 untuk perbantuan nanti. Untuk ketika terjadi kebakaran kita supportnya ada 2 unit. Untuk kebakaran jadi 6 totalnya gitu pemeliharaan di kawasan kota kita siram. Kalau itu takut dipakai nanti tanahnya keluar nanti karena tekannya tinggi. Beda ya Pak ya. Itu harus pakai selang, mungkin pelan-pelan debitnya dikurangi, disesuaikan, disiram dari atas ke bawah. Jadi seperti itu Ibu Made, semoga saja nanti ada jalan keluarnya ya, biar nggak sayang nih ada pohon yang udah ditanam keringnya karena tidak ada perhatian atau perawatan. Nggak pernah disiram. Apalagi sekarang musim panas seperti ini, wah sayang sekali ya. Oke, kita kembali lagi ke ini karena waktu juga nih, sebentar lagi nggak sabar nih katanya. Pak Made, Adiana, untuk Hari Menanam Pohon Indonesia 2023 ini dari DLH kan sudah melakukan banyak hal juga. Tapi pastinya punya harapan dong untuk seperti apa nih Buleleng ini atau Singaraja ini ke depannya tentang pohon tuh ya. Baik, kita punya Perbup, yaitu perlindungan pohon kawasan Kota Singaraja. Jadi Perbup nomor 50 tahun 2018. Dalam Perbup ini disampaikan bahwa penebangan ini sangat kita batasi ya. Sangat kita batasi ketika ada masyarakat nih mengajukan penebangan khususnya. Kalau pemangkasan kita pasti ya kan cek, kita akan lihat memang benar mengganggu rumah atau kendaraan sebagainya, kondisinya juga nggak bagus ya, kita akan tindak lanjuti. Kalau penebangan, kita sangat membatasi sekali Pak, karena kita tahu seperti apa sih susahnya merawat tanaman sampai besar kan. Perlu waktu, perlu biaya. Ketika pengajuan untuk penebangan ini ya tidak sebuah urgent ya. Ketika boleh penebangan. Boleh dia, tapi contohnya kita ada tanah warga nih masyarakat, di depannya ada pohon, dia mau buka sejalan atau buat toko dan sebagainya, buat rumah, mengganggu, itu bisa diajukan dengan ada penggantian. Nah ini sesuai dengan perlindungan pohon di nomor 50 tahun 2018, ada penggantian nanti pohon yang sama, namun kan kita tanam di lokasi yang lain. Ini sebuah timbal balik ya, atau pohon kita tebang, ada pohon lainnya yang harus
ditanam kembali, ada 10 atau iya. sesuaikan dengan lingkar batang nanti Iya, pohon iya. itu. Semakin besar lingkar batang, semakin banyak pohonnya harus diganti penggantinya. Oke. Ini sangat kita batasi. Kalau hanya ingin ditebang karena terlalu gini rimbun dan sebagainya, kita enggak. Kita pangkas saja sudah cukup. Nanti kan ada tim teknis kami yang ke lapangan. Oh, yang ngecek itu Ya, apakah tuh apakah memang perlu ditebang, dipangkas atau hanya ditebang? ditebang saja. Oke. Baik, ada lagi Pak. Siap. Selamat pagi Pak Agus di Kaliuntu. Nah ini nih, pertanyaannya adalah ada dahan-dahan kering di pepohonan timur Tamkot. Mohon dicek Pak, dipangkas kalau bisa, karena malamnya di parkiran barat suasana gelap. Beberapa kali ada yang kehilangan helm juga. Dan kenapa bagian selatan timur itu banyak lampu-lampu kecil, dan sebaiknya Bapak juga bisa lihat pada malam hari atau enggak malam minggu tuh crowded sekali di daerah situ. Terima kasih Pak, dari Pak Agus di Kaliuntu. Terima kasih Pak Agus. Ini terkait di Taman Kota ya. Iya, ada dahan kering pepohonan timur Tamkot. Nah, timur Tamkot itu udah bisa kebayang? Oke. Jadi mungkin maksudnya di sebelah selatan air mancur ya. Ada memang pohonnya kan besar. Iya. Kita jaga itu. Nah, terkait ranting pohon kering mungkin lagi akan kita cek kembali ya. Iya. Apakah kering karena mati atau memang seperti apa? Dan kalau memang ini perlu dipangkas ya, kita akan lakukan langkah-langkah pemangkasan. Terkait lampu ya. Jadi di areal Taman Kota di dalam sebulan ada 4 tiang lampu. Kebetulan itu aset dari Dinas Perhubungan. Oke. Kondisinya ada yang mati dan ada yang tertutup pohon. Nah ini yang memang agak susah kita ini kan ya. Ada pohon beringin sebelah timur selatan di pojok ya, di Padma sana memang kondisinya sudah menutup gini. Nah ini susah kita untuk memangkas kemarin karena scale kita yang kita miliki itu hanya nggak sampai gitu 7 ya Pak. meter ya. Itu belum. Nah, mungkin kita nanti pikirkan seperti apa. Yang mati juga kita sudah koordinasikan sehingga lebih terang di sana, lebih aman nanti. Untuk lampu, banyak lampu hias yang kita pasangkan. Mungkin nanti akan kita secara bertahap ya. Karena keterbatasan anggaran, secara bertahap mungkin akan kita tata lagi Taman Kota. Tunggu di nanti di HUT Kota ya tahun depan. Kita sudah rencanakan nih. Waduh, mudah-mudahan ya Pak terrealisasi ya Pak. Sama seperti kemarin di Tugu Singa ya. Banyak nanti hal-hal yang mungkin beda yang kita tampilkan ya di Kota Singaraja. Satu lagi Pak, ini pohon asem yang sudah tua bolehkah ditebang Pak? Takutnya nanti pohonnya jatuh karena sudah tua. Nah, gimana Pak menurut Bapak? Pohon asem di mana ya? Mungkin dekat rumahnya. Karena banyak ada pohon asem sih sebenarnya. Yang memang sudah di Gajah Mada. Oke. Mungkin kita bisa cek dulu ya. Lihat dulu di mananya nih Bu Made ya. Di Gajah Mada bener. Yang ada di Gajah Mada mungkin katanya. Besar iya, tapi kondisinya apakah potensi tumbang atau seperti apa kan kita belum tahu. Oke, jadi harus dicek dulu ya. Oke, siap. Satu penelpon terakhir sebelum kami akhiri. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat. Waduh, sayang sekali. Terputus Bapak. Ini Bapak Siren Niki, mohon maaf ya terputus. Mungkin kalau bisa memang silakan. Karena kami masih berikan kesempatan. Mungkin pulsanya tadi belum dicek ya Pak. Mohon maaf jika terputus, bukan dari kami tapi dari pihak Bapak. Baik, berarti memang sekali lagi untuk yang bertanya apakah pohon asem yang sudah tua boleh ditebang, nanti akan ditinjau kembali apakah memang nanti hanya bisa dipangkas ataupun ditebang. Apalagi pohon asem ya Pak ya, nggak bisa sembarangan gitu ya Pak ya. Ya betul. Ini kan juga udah lama ya, kasihan kalau ditebang. Kalau potensinya membahayakan mungkin akan kita eksekusi. Jadi intinya adalah tetap harus hati-hati gitu ya. Baik ya, sebagai closing statement deh Pak, ini karena waktunya juga nih kita masih ada sedikit waktu yang ingin disampaikan, mungkin sebagai himbauan juga untuk masyarakat atau mungkin terkait dengan Hari Menanam Pohon Indonesia 2023. Silakan Pak Adiana. Mungkin sebuah kata apa ya? Kata mutiara. Boleh. Jadi begini. Waktu yang terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik yang kedua adalah sekarang. Jadi maksudnya ketika kita merasa terlambat nih, harusnya kita nanamnya 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, sehingga kita bisa rasakan manfaatnya hari ini.
Jangan pernah menyesal. Ayo kita lakukan hari ini. Jadi tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal yang baik pada lingkungan. Jadi kalau memang kemarin 2 minggu lalu, tahun lalu, 10 tahun lalu, tadi sampaikan 20 tahun kita belum melaksanakan itu, ayo kita laksanakan hari ini untuk manfaatnya nanti ke depan. Itu, Pak. Baik, selamat Hari Menanam Pohon Indonesia 2023. Ya baiklah Pak, semoga sukses selalu untuk acara-acara yang juga memang dirangkai untuk Hari Menanam Pohon Indonesia 2023. Dan tentunya juga untuk masyarakat jangan pernah istilahnya Pak, memotong pohon sembarangan ya Pak. Betul, ya ada aturannya. Ya, betul, ada aturannya. Perlindungannya itu. Perlindungannya juga. Baik, terima kasih Pak Made Adiana, SEMAP selaku Kabid Tata Lingkungan DLH Kabupaten Buleleng untuk dialog kami pagi hari ini. Dan juga dan juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf untuk Anda yang tidak bisa bergabung ya. Sekali lagi mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.